السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan khatib senantiasa mewasiatkan diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena sebaik-baiknya bekal nanti pada hari kiamat adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah hadis yang sangat mulia, hadis yang ke-12 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Min husni islamil mar'i, agar Islam kita indah, maka tinggalkanlah yang bukan urusan kita. Jadi jika orang ingin mengetahui kadar keelokan atau kadar keindahan Islamnya seseorang, maka lihatlah pada waktunya ia gunakan buat apa. Kemudian buat yang bermanfaat atau buat yang tidak bermanfaat baginya. Dia sibuk dengan perkara urusannya atau dia sibuk dengan perkara yang bukan urusannya.
ini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya apabila kita ingin melihat keindahannya seseorang, keindahan Islam seseorang, maka lihatlah pada waktunya. Ia gunakan buat apa? Ia gunakan buat hal-hal yang baik, atau ia gunakan buat hal yang sia-sia. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Mak di sini adalah ismul mausul, yaitu memberi faidah umum. Ma, perkara-perkara di sini adalah sifatnya umum, mencakup seluruh perkara yang tidak penting baginya. Imam Ibnu Rajab menyebutkan contoh-contoh perkara yang tidak penting bagi seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, perkara haram. Ini jelas kita wajib tinggalkan, karena perkara haram adalah perkara yang Allah larang, yang Allah larang kepada semua umat manusia agar menjauhi perkara-perkara yang haram. Yang kedua adalah perkara makruh. Kemudian kata Ibnu Rajab yang ketiga adalah fudulul mubahat, yaitu perkara yang boleh tapi berlebihan. Faedah hadis yang bisa kita petik dari hadis ini adalah dalam ajaran Islam dikumpulkan berbagai macam kebaikan atau berbagai macam mahasin. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu menyatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam dua kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berlaku kebajikan. Tanda baiknya seseorang muslim atau tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajibannya. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan yang haram, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jika Islam seorang itu baik, maka tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram. Kemudian perkara yang syubhat ia tinggalkan, dan perkara yang makruh pun ia tinggalkan. Begitu pula berlebihan dalam hal yang mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Demikian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali yang kami olah secara bebas. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Tentang keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam ayat yang menjelaskan adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 16 sampai ayat 18.
Ibnu Abbas mengatakan, yang dicatat adalah setiap perkataan yang baik ataupun yang buruk. Sampai pula perkataan, aku makan, aku minum, aku ingin pergi ke sana, aku ingin pergi ke sini, itu semua malaikat akan mencatatnya. Kemudian dalam hadis Al-Husain bin Ali disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min husni Islamil mar'i qillatul kalam fima la ya'nihi. Inna min husni Islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, qillatul kalami fima la ya'nihi, adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Abu Ishaq Al-Qasas Abu Ishaq Al-Khawas berkata, Inna Allah yuhibbu thalathah wa yubghidu thalathah, fa amma ma yuhibbu fa qillatul akli wa qillatan naum wa qillatul kalam, wa amma ma yubghidu fa kasratul kalam wa kasratul akli wa kasratun naum. Inna Allah yuhibbu thalathah, sesungguhnya Allah mencintai 3 hal, wa yubghidu thalathah, dan membenci 3 hal. Fa amma ma yuhibbu, perkara yang Allah cintai, faqillatul akli, adalah sedikit makan, waqillatul naumi, dan sedikit tidur, waqillatul kalami, dan sedikit berbicara, wa amma ma yubghidu, dan apa yang Allah benci, fakasratul kalami, yaitu banyak berbicara, wakasratul akli, dan banyak makan, wakasratul naumi, dan banyak tidur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Umar bin Abdul Aziz berkata, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalannya, tentu ia akan sedikit berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Setelah menyebut perkataan Umar bin Abdul Aziz di atas, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Yang kita saksikan di tengah-tengah kita adalah tokmor, tulis, banyak bicara, sedikit amalannya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Kemudian mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amal ma'ruf nahi munkar. Contohnya saja, kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi orang yang kita nasihati ini tidak mendengar atau mengabaikan kita. Ini adalah amal ma'ruf nahi munkar. Apakah ini perbuatan yang sia-sia? Jawabnya adalah tidak. Bahkan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari sesuatu yang munkar termasuk hal yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa qafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin,
Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tanda keindahan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Semoga apa yang Khatib sampaikan bisa kalian amalkan dan apa yang jelek kalian tinggalkan. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.